2, 3. Krisna dan si Jul sejak masa remaja sudah kompak bersama. Deh, nggak apa bu? Baik lagi di Vindes ya, konten Vindes luar biasa. Ada kita, rekan propertinya mendukung sekali malam ini. Jadi malam ini kita mau ngomongin apa, kita malam ini ngomongin apa nih? Jadi setelah udah lama banget kan kemarin. Nggak lama, kemarin kita baru Iya, comeback. maksudnya kemarin setelah sekian lama kita nggak update di YouTube, akhirnya kemarin awal mula kita mulai terjun lagi lah gitu. Bikin lagi lah gitu kan setelah sekian lama gitu. Bikin YouTube lagi, kita pengen mudah-mudahan sih bisa ngobrol-ngobrol aja gitu sama kita sendiri ya. Kita pengen ada teman-teman lain gitu kan, dan termasuk di sini. Betul, malam ini kita kedatangan kamu, Iya. kawan lama kita dari Tanjung Priok ya. Namanya, silakan perkenalkan nama, Iya. bro. Pokoknya malam ini tamu spesial ya kita. Spesial dan pengamit dia jauh sama lo pada. Lo perlu dengerin ini, ya kita sama gua. Buat menata hidup lo ke depan agar tidak masuk ke jurang yang salah. Masuk ke jurang yang salah. Jadi nih sekarang nih ada Hafni nih, di antara kita berdua nih ya. Nih Hafni ini temennya Krisna ya. Sekarang jadi temen gue juga gitu. Ya, sama Krisna udah lama, sama Jul baru. Karena tiap temennya Krisna pasti temen gue. Ya. Gitu. Karena gue Haji kan. Sebatang kara. Iya. Jadi Hafni ini temenan sama gue baru sekitar 3 tahunan kali ya nih kita kenal ya. Ya, Kita ya. kenal 3 tahunan. Ya. Kalau sama Krisna udah lama banget ya. Maksudnya Sama udah lo. dari Kita zaman dari kampus SMP bareng. lah, udah dari Oh, dia? Enggak, maksudnya lu sama dia. Gue sama dia dari 2010, gue sama dia. Dan cukup menarik sebenarnya, makanya kenapa kita pengen ngobrol-ngobrol collab bareng seorang Hafni ini. Walaupun dia mungkin bagi sebagian orang dianggap sebagai orang yang bermasalah, tapi kita perlu menekankan bahwa selalu ada hal positif Betul. di situ. Dan ada alasan kenapa seseorang itu bertindak A gitu kan. Tentu Ketika ada kita alasan. bertindak A pasti ada alasan Ada tertentu faktor, dong. ada parameter faktor. yang pastinya dia pada saat itu penyebabnya gitu mengukur ya. sebab akibat pasti ada. Nah kita mau tahu sini sebenarnya pada saat itu kenapa, bagaimana sampai lo bisa salah arah lah itu. Emang salah arahnya itu kayak gimana sih? Salah arah mungkin bagi sebagian orang yang tidak menyukai dianggap salah arah, tapi untuk penghobi mungkin itu sah-sah saja sebenarnya kan. Ya, Begitu kan? Iya, iya. Untuk yang seneng sah. Ya, Untuk yang seneng, untuk yang nggak seneng ya. ya lo kan dosa. Tapi memang ketika kita melakukan hal-hal yang salah itu tanpa kita sadari biasanya ya. Betul, betul, Dan betul. ketika sudah kita dikasih apa namanya jeder gitu tuh, Baru ketahuan. baru kita itu sadar, salah apa itu benar salah gitu. Ketika lo udah dapat kena batunya, di situ pasti lo ke distract di situ. Gitu. Jadi HP ini kalau di jalan itu bukan kena polisi tidur lagi, Kapolri tidur. Sumpah. jatuhnya. Gitu ya. Aduh, mungkin apa nih Hafni sendiri yang mau nyeritain apa sih gitu yang dia setelah dialami gitu kan. Oh ini silakan kalau mau bagi cerita sharing sama teman-teman. Mungkin jadi pembelajaran juga bagi kita bersama. Kalau ada hal-hal yang nggak bisa diungkapin lah enggak, tapi sedikitnya ya lo bagilah cerita lo secara di permukaan aja gitu ya. Oke nih. Sekarang kan umur gua 24 tahun. Terbilang muda. Belia, terbilang muda. Cukup sudah mulai dewasa tapi masih terbilang muda. Nah, di umur gua 24 tahun menurut gua Hai, punya sangat masalah, membantu sekali. Terima kasih. Lanjut. punya masalah yang cukup lumayan besar bagi gua ya. Tapi mungkin bagi kebanyakan orang nggak seberapa. Tapi bagi gue itu cukup lumayan besar. Dan masalahnya adalah utang. Yang mana gue punya utang itu bisa dibilang ratusan juta lah ke beberapa orang. Aku sebut aja nih nominal sini, nggak masalah nih, nggak masalah. Terserah sih lo mau nyebutin apa enggak gitu, tapi lo udah sedikit kebuka ratusan juta di usia 24 tahun belum menikah
Iya. kan baru lulus sekolah kan umur 18 lah ya. Hitung kan sampai umur 24 tiba-tiba lu punya hutang yang ratusan juta, nominalnya lumayan gede gitu. Itu ya, bukan untuk lumayan ukuran sih, kita. tanggungan itu sangat luar biasa ya, karena kalau dipikir kita analogikan sebagai cangkir yang kosong atau manusia yang baru menjalani kehidupannya dengan uang sedemikian banyaknya, lo seharusnya kan udah punya apa, lo harus bisa apa di masa depan gitu. Dengan uang 150 juta mungkin lo bisa menikah, lo bisa mempunyai rumah, lo bisa memenuhi keinginan lo gitu kan, hobi lo dipenuhi atau apalah itu. Tapi di sini lo malah terjerumus dengan hutang yang sedemikian banyaknya. Kemudian apa sih langkah lo untuk, mungkin jangan ngomong langkah dulu deh. Awalnya tuh gimana? Gini. Gua tuh baru mikir sekarang bahwa gua nih orang yang belum bisa mempertimbangkan sebuah resiko. Oke. Gitu. Risk management gitu ya. Risk management ya. Manajemen resikonya lo Keberatan, jangan keberatan. bahasa kerennya gitulah, risk management gitu. Gue belum bisa mempertimbangkan resiko. Apa yang akan dihadapi? Apa yang akan dihadapi? Lu menjalankan hal yang A gitu. Iya gitu. Itu berawalnya gue dari situ sih. Setelah gue pikir-pikir sekarang ya. Jadi ya gitulah, berawal mula dari gue pengen sesuatu. Gue terjun ke, ya maksudnya gue pengen sesuatu tapi gue pengen meraihnya dengan cara mudah, dengan cara instan gitu. kalau boleh tahu nih turning point-nya pas lo memutuskan untuk lo pengen sesuatu tapi lo belum bisa mencapai itu tuh, sehingga lo akhirnya harus berjudi nih ya. Lo tuh pengen apa sih awalnya? Anak muda kebanyakan yang nggak paling ngentot gitu kan. Ya nggak gitu juga kan, gua sama lu beda. Anak muda kebanyakan apa sih yang nggak jauh dari dunia? Ya apa yang pengen Kebutuhan. Iya, kebutuhan yang sebenarnya kalau untuk orang-orang yang pikirannya udah mateng sih ini sebetulnya nggak perlu amat. Cuman kan gua belum mateng pikirannya. Nah, buat gaya hidup, Lo beli handphone lah. memanjakan diri lo sendiri. Memanjakan ya. diri gua sendiri, beli handphone. Nah kalau boleh tahu kendaraan. apa goals yang saat itu lo inginkan? Apa diungkapin? Beli aja. kendaraan, gue pengen beli kendaraan. Motor, mobil kah? Pesawat kah? Motor, baru sekelas motor doang. Kalau untuk mobil atau pesawat mah belum. Oke, tapi belum motornya nyoba yang di banget. atas. Ya. Motor-motor konvensional Ya. kayak Konvensional anjing. Beat gitu ya. Konvensional. Yang nggak banyak orang pakai lah gitu. Contohnya seperti Ya ada lah gitu. moge. Iya, gitu-gitu Oke, lah. alright. Sehingga akhirnya hal itu yang menyebabkan lo memutuskan untuk memutar aset lo di mungkin bursa saham atau rumah judi tersebut gitu. Nih gini. Jadi berawalnya gue nih sebenarnya punya duit hasil tabungan. Sebelum lo kerja lo dapat penghasilan itu dari mana? Kerja apa ya? Bilangnya apa ya? Kalau proyek-proyek gitu. Agen lapangan kah atau pelaksana? Gue bukan budak apa? Budak korporat. Budak korporat yang karyawan yang kerja dari jam 9 sampai dengan jam 5 rutinitas sore yang sama dengan setiap rutinitas harinya yang ya. sama setiap hari. Bukan Lo fleksibel ya? Gue bukan kayak gitu Di bidang kerjanya. kontraktor lah. Konstruksi. Ya bahasa kerennya gitu kan ya. Di bidang kontraktor. Tapi Jadi proyekan-proyekan. Ya gitu. sebenarnya mah tetap di realitasnya mah ya orang-orang pekerja kasar juga gitu. Tapi untuk usia yang sedemikian belia mungkin dengan penghasilan yang signifikan gitu ya, lumayan besar untuk seusia. Pada saat itu usia berapa? 22 tahun mungkin ya? 3 tahun yang 21, 22, ya, 21 21 tahun dia udah punya utang ratusan juta, dan mungkin menurut gua itu adalah diambil dari sudut pandang lainnya, mungkin itu jadi pembelajaran yang sangat berharga untuk Hafni, karena dia dipaksa untuk berpikir keras bagaimana cara untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, memecahkan masalahnya, mencari solusi sendiri begitu. Oh, jadi kalau gue simpulin gini mungkin, jadi gini, lu kerja, lu punya duit nih, Ya. sebutkanlah berapa nominalnya segitulah Ya, misalkan. ya. Lu pengen membeli sebuah kendaraan nih, Ya. yang secara nominal tabungan lu belum cukup. Enggak salah. Oh,
secara nominal tabungan gue udah mencukupi udah untuk bisa beli. Untuk bisa beli nih lu udah mencukupi. Udah mencukupi. Udah bisa nih. Udah, Oh, cuma namanya manusia. gua nggak mau duit ini hilang. Betul. Lo pengen ada save money, lo selalu membeli kayak Iya. gitu ya. Lo gak mau kosong ya tabungan Iya, gitu ya. Oh, duit oke. ada, barang ada. Ada. Sehingga akhirnya hal itu yang lo tempuh. Berjudi lah. Berjudi. online. Judi online. Nah, Kan ini- offline kan ini- susah, iya, ini susah ya susah, sekarang Ini ya. memang lagi banyak juga marak di Marak di kota-kota besar. bahkan di Indonesia mungkin sekarang itu sedikit merusak Kayak perkembangan. di mana-mana anjing gua Iya, ngeliat sekarang. orang nongkrong lagi main begituan. Betul. Apa banget sih gua, maksudnya oke lah kalau misalnya dikonsumsi secara pribadi, mungkin kayak temen gue ini, gua ada respectnya gitu. Tapi untuk orang-orang yang nongkrong di muka umum, lo main mengekspos hal itu, lo norak. Betul. Jadi banyak yang kayak sekarang tuh fenomena judi online. Kita ngomongin judi online. dulu. Iya. Kayak banyak fenomena judi online sekarang jadinya jadi suatu kebiasaan dan kebutuhan mereka tiap hari gitu loh. Jadi untuk memenuhi kebutuhan, bahkan banyak yang rela meninggalkan pekerjaannya, yang rusak di pekerjaannya gara-gara judi online gitu. Ya salah Dan satunya. termasuk lu. Ya salah satunya gua. Termasuk lu. Salah satunya gua. Heeh. Punya utang, Betul. karir, kerjaan hancur. Gitu. Pertemanan banyak yang hilang. Yang gitu. banyak yang hilang karena dari situ. Gitu Iya. kan. Nah, Teman lo pada jaga jarak sama lo ya akhirnya. Tapi Iya, pada jarak. Sampai video ini dibuat juga masih paling ini doang yang masih mau menerima gitu. bukan Yang perkara nggak tahu sih yang lain juga masih mau nerima apa enggak, kayak karena guanya aja yang malu ya. Iya. Karena guanya aja yang malu. Itu hal biasa sih ya kalau kita lagi pasti minder. Nah, jadi balik lagi ke yang tadi. Jadi duitnya ini udah ada sebenarnya buat beli kendaraan nih. Udah cukup. Udah cukup nih Udah sebenarnya. cukup. Kalau lu beli ini juga ada nih. Ada. Bisa kebeli. Bisa kebeli Cash, bukan kredit lagi. Bukan kredit Wah, lagi. bukan main ini. Nah, cuman lu tergiur nih. Ketika lu punya duit yang besar, ada cara yang mudah yang kata orang-orang untuk mendapatkan nominal lagi, duit lagi. Iya. Jadi duit ini nggak kepake, jadi mau barang tetap ada dengan lu main judi gitu kan. Iya, Gitu betul. ceritanya kan. Nah dari situ gimana tuh jadinya sampai di titik kehancuran itu gimana tuh? Titik kehancuran. Nah, jadi gimana dari awal lu pengen beli motor sampai motornya sebenarnya duitnya udah ada tapi motornya nggak kebeli, terus sampai akhirnya lu punya utang gitu, sampai akhirnya hancur lah lu lah. Ya. Tapi sebenarnya nih sebentar nih, gue mau ini berkaitan juga nih Bapak sama statement soal titik kehancuran. Gue mau nanya dulu sistem dari si judi itu. Misalnya ini secara sederhananya aja, dengan uang yang lo spend di situ, let's say 30-40 juta lah ya gitu, Ya. lo bisa dapat berapa sih? Terus kenapa sampai akhirnya lo bisa hancur gitu? Apa mungkin kesalahan yang lo kesalahan apa yang lo ini lakukan gitu? Kalau lu nanyanya dari modal sekian bisa dapat sekian, Sederhananya biar teman-teman pada tahu juga nih ya. gua nggak bisa jawab lah ya, karena gua bukan bos rumah judi. Oke, tapi Yang bisa sepengalaman mengatur. lo, kita ngomong asumsi lah ya, dari 40 juta mungkin lo bisa 10 kali lipat kah? Gitu, 40 jadi 400 juta, Enggak. berapa gitu? Gua nggak mau bilang pengalaman gua lah, takut salah ngomong. Yang lo rasain? yang orang-orang kebanyakan dilihat, yang orang-orang kebanyakan lihat aja sih, ya dari modal kecil bisa untung besar banget, dari modal kecil untung kecil, modal besar rugi besar, modal besar Menang rugi besar. kecil, gitu-gitu aja, fleksibel jadinya. Ya, Namanya judi. namanya ya. judi. Namanya juga judi. Gambling. Beda sama apa? Orang Usaha. orang wirausaha kan ada Naik turun, up and iya, down. iya, Jelas tapi ini untuk apa jelas, gitu? ada Kalau- hitung-hitungannya. Betul, pengeluaran, pendapatan. Kalau judi kan ya kalau lu kalah lu habis. Iya. Kalau lu menang lu foya-foya. Iya. Gitu. Jadi tidak bisa didefinisikan bagaimana keuntungannya gitu, seberapa besar gitu, nggak bisa gitu ya kalau Iya, nggak judi bisa, ya. nggak bisa. nggak Kalau bisa. ditanya dari ini sekian bisa dapat berapa, itu nggak bisa dijawab. Karena semakin lu menang juga lu akan semakin tertarik terus untuk main. Betul, Iya. betul. Karena judi Adiktif. menang Heeh.
menang ketagihan, kalah penasaran. Iya, Itu betul, judi betul, itu betul, menang betul. ketagihan, kalah penasaran. Udah. Oke nih, sekarang kita mau tahu faktor pendorong apa sih yang kenapa sampai lo bisa senekat itu spend uang lo di situ semuanya ya. Kemudian di saat bersamaan uang lo habis dan lo memiliki sumber daya anggaran nih uang dari tempat lain gitu, lo pakai tuh uang kan, itu kan titik kehancuran lo. Iya. Lo pakai uang yang bukan, ceritain tuh gimana tuh. jadi uangnya ini bukan uang lo pribadi, Uang pribadi gue udah habis. lo pakai uang kerja. Gue pakai uang orang lain. Coba deh, jelasin. Iya, gitu. Gimana nih? Apa Dari sampai awal. senekat itu pasti ada pendorongnya dong. Apa sih nih? Itu Itu tadi awal pendorongnya ya. Pendorongnya nekat. motivasi pengen ngedapetin barang, pengen Tetap ngedapetin itu satu. sesuatu, itu satu. Nah, titik kehancurannya nggak tahu nih, kayaknya setan marah sama gua. Gua bisa, Setan merah. setan marah sama gua karena setan marah sama gua nih karena apa? Gua bisa aja nyalain setan pada waktu itu karena posisi gua kesetanan. Nah, oke. Itu bukan Hafni yang sebenarnya gua Di ngelakuin luar kendali. itu di luar kendali, makanya gitu. Nah itu dia yang gue tahu kan lo cukup religius lo orangnya pada saat Amin. Awal kenal. awal Amin. kenal sampai Amin. sejauh Beberapa ini, momen. sampai sejauh ini Salah mas. satu teman yang punya tingkat religius yang cukup dijaga lah gitu. Iya, Amin, betul, amin. betul. Apa lagi? Jadi itu berarti awalnya lu pengen beli motor, akhirnya tapi udah bisa sebenarnya kebeli, terus sampai akhirnya apa namanya duit itu lu pakai judi puterin karena pengen beli motor tuh tanpa duit itu gitu, terus Ya, akhirnya duit itu juga habis. ya. Lu semakin sakit hati dong, lu semakin kesetanan Balik gitu, lagi kayak ke sakit prinsip hati. tadi, kalah penasaran. Heeh. Ya. Nah ada nih duit orang lain nih, duit orang iya, duit iya. dari yang lain lah Iya. gitu, bukan duit lu pribadi, Bukan hak gua. bukan hak lu, bukan punya lu gitu kan. Nah ketika lu pegang duit itu karena lu sudah kalah, dengan motivasi lu itu tuh bisa mengembalikan duit lu, seenggaknya seminimalnya bisa ngebalikin duit lu yang udah kalah itu. Betul, betul, Gitu betul. kan? Heeh. Yang tadinya gua pengen gini. Gua punya uang, Hmm. gua main judi dengan harapan gua bisa dapat untung, menang, Kopi dong. uang ada, barang ada. Hmm. Kenyataannya kan gini, Heeh. gua pakai uang gua habis nih. Habis uang gua ketarik. Hmm. Nah, gua pakai uang yang bukan hak gua. Hmm. Dengan harapan bukan kebeli barang lagi. Bukan, tapi ngebalikin Tapi duit. ngembalikin duit gua Iya. yang hilang tadi. Oke, Nah, nah, sampai Dalam perjalanannya Heeh. semua itu nggak ada, hilang semua jadinya dalam perjalanannya. Dan nominal yang dipakai itu bukan lagi duit lu yang sekitar puluhan juta, tapi udah ratusan. Udah ratusan. Ya, Lebih gede malah. Lebih gede malah. Yang tadinya gue pengen memecahkan masalah, Heeh. malah nambah masalah. Betul. kemudian nih di saat lo pakai uang ratusan juta itu ya, ratusan juta lo pakai Bertahap lah, bertahap. Oke, bertahap. Dari banyak Ya, oke. Ya, 150 juta itu asumsi habis lah, habis pas habisnya nih ya. habis. Kemudian pasti ada dong momen di mana lo ngerasa terdistract sama kondisi uang habis itu, dan itu posisinya bukan uang lo. Ya, Kemudian lo bingung tuh mau balikinnya gimana, karena Bingung. dalam satu malam saja itu uang ratusan juta habis. ya. Enggak lah, ratusan juta semalam. Semalam Ratusan juta ya. ada tuh semalam. Dua malam. Dua malam gua habis ratusan juta. 2 malam habis ratusan juta. Nah, pasti ada momen di mana lo ngerasa terdistract nih, lo bingung mau ngapain, gimana cara balikinnya. Ya. Itu momen itu lo handle gimana nih? Cari jalan keluarnya gimana? Lo cari pengecualiannya, pembelaan diri lo gimana? Oh, gue bisa nih misalnya. Gimana cara lo mikir pada saat itu? Di saat kondisinya bener-bener gak ada. Iya deh. Uang habis, semuanya habis. Kalau untuk disuruh kalau untuk ditanya cara berpikir gue gimana waktu itu,
bener-bener blank coy, bener-bener blank. Lo kosong ya berarti ya? Kosong, panas dingin. Ya berani sumpah gua. Keadaan waktu itu ya keringet dingin segala macem ya, karena otak ini bener-bener mikir gimana cara harus balikinnya, sehingga ngaruh ke badan jadi nggak enak lah pokoknya. Lo nggak enak ngapa-ngapain pasti? Nggak enak ngapa-ngapain selama berbulan-bulan, Berbulan-bulan? bahkan hampir setahun kali ada ya. Oh iya, pada saat itu kawan gue nih beneran hilang gue. Hilang. Gua cabut dari rumah beberapa bulan gitu. Maksimal 30 menit ya? Gue cabut dari rumah beberapa bulan sampai pada akhirnya sekarang apa ya, gue belum bisa ngebalikin utang. Sekarang juga buat video ini juga utang juga belum bisa gue Beres ya? balikin. Nah, belum tapi beres. di saat belakangan inilah, di belakang ini lo udah berani speak up gitu, sharing sama kita. Tentu lo ngerasa, oh gue butuh tukar pikiran. Ya sama salah satunya teman-teman. itu, salah satu karena tadi gue berbulan-bulan menghilang, berbulan-bulan menutup diri, kayak nggak ada apa ya, nggak ada jawabannya. Nah beberapa bulan kebelakangan ini kan gue mulai nih ketemu sama Krisna, sama Jul, sama teman-teman yang lain, mulai kebuka sih pikiran. Oke. Cuman tetap belum bisa nemuin solusinya. Dan nih, sampai di situ kalau gua lihat secara kasat mata mungkin pikir apabila lo kerja jadi mungkin budak korporat, secara matematis sebenarnya hutang itu lo sangat bisa untuk melunasi terus keluar dari situasi ini Ya. Nah, tapi tentunya dimana lo belum selesai saat ini, lo masih banyak pikiran yang ganggu lo sampai lo mikir mau kerja enggak gitu kan, pasti gitu kan. Ya, Lo bimbang. Ya. Planning lo ke depan kira-kira apa nih? Menata diri lo sendiri dulu dengan cara lo bekerja ya korporat atau mau berdiam diri saja kah sambil cari peluang, cari mukjizat gitu ya, atau seperti apa? Atau Kalau bahasa cari mukjizat sih, gue bukan orang yang hebat sih ya yang bisa dapat mukjizat ya. Kayaknya nggak tahu juga sih, itu mah Allah alam ya. Cuman gue punya pikiran sekarang ya tadi itu ya, gue memperbaiki diri. Gue pengen coba nyari penghasilan dengan ya mungkin tadi itu, kalau gue ada rezeki jadi karyawan di perusahaan mana kayak ya gitu kan. berarti lo terbuka untuk itu ya, karena yang gue tahu lo tuh paling anti sebenarnya sama korporat gitu kan. Bukan paling anti sih, lo punya keinginan dari dulu untuk berdikari sejak dini gitu kan. Lo pengen punya usaha sendiri, sekecil apapun usaha itu. Dulu lo kayak gitu kan? Ya dulu karena belum terbentur, betul. Karena belum terbentur, sekarang udah terbentur, udah punya masalah, muncul pikiran baru lagi gitu. terbentur rungkat ya. Terbentuk lah, gue percaya lo bakal terbentuk. Ini bakal jadi pengalaman mahal. Amin. Lo bakal selesai. Semoga amin. Terus apa lagi? Tapi artinya kan gini, ya dari apa ya nih ya, ini gue masih gini loh, masih ngerasa judi online ini banyak merusak manusia sekarang gitu ya, yang pengen untuk dapat duit instan ataupun kayak lu lah minimalnya gitu. Kayak kita banyak kayak lu pengen judi, lu pengen ngelakuin sesuatu nih, pengen dapetin sesuatu, tapi duit itu nggak mau keambil gitu gitu kan. Nah, akhirnya kan ya kita judi lah gitu kan, dengan ngedapetin tanpa lu harus kerja keras kayak gimana, yang penting lu punya modal, lu pakai judi. Kamu jadi jago bang. Kata anjing goblok. Damn. Ya. Nah, dari situ apa namanya, dari judi itu ya akhirnya banyak orang yang rusak gitu. Nah, lu nih apa sih yang lu tuh bisa dapetin dari situ? Maksudnya apa gitu yang akhirnya banyak pelajaran yang bisa lu dapatkan dari hal-hal kayak gini gitu? Karena
pasti banyak gitu orang yang terjebak dalam situasi itu. Menurut lo sebagai praktisi nih ya, Praktisi itu apa? praktisi itu adalah lo yang terlibat langsung. Orang yang terlibat langsung. Iya, lo Oke. lo pelaku. Ya. Nah, lo hikmah apa yang lo dapat dari sini? Eh, Pelajaran apa? Pelajaran baik apa pelajaran Oh, buruk? semuanya. di semuanya. Dia mau dari buruk dulu deh. Pelajaran buruknya ya. Hmm. Apa ya? Pelajaran buruknya. Semua orang tahu lo judi itu buruk. Nah, Hmm. Lebih banyak mudaratnya gitu ya. pasti Ya, bukan lebih banyak lagi kayaknya mudarat terus. Ya, ya gitulah. Gitulah buruknya. Pelajaran baiknya, pelajaran baiknya banyak sih. Pertama, balik lagi anak generasi Gen Z ya, Gen Z. Karena kan lagi apa ya? Lagi banyak berbicara soal kehidupan lah gitu. Nah, pelajaran baiknya gua ngerti apa arti hidup sebagai manusia gitu. Contohnya ya sebagai manusia kalau punya dasarnya nggak cukup, ya nggak usah macem-macem, Betul. nggak usah pengen yang minta yang lebih Benar. gitu. Kecuali punya dasarnya yang cukup, punya dasarnya lebih, baru ya pokoknya harus setara lah, harus setara, harus sesuai sama apa yang kemampuan yang kita punya sebagai manusia. Nah, kalau kasus gue ini, gue nggak punya kemampuan, tapi gue coba-coba di hal yang lebih tinggi resikonya. Banyak sih, cuma nggak tahu apalagi ya pelajaran hidup yang baiknya. Ya mungkin salah satunya lebih mendekatkan diri untuk beribadah, Iya. gitu deh. Tapi ya sepakat lah ya kalau yang namanya judi nggak bisa dibenarkan juga ya, dan nggak bisa dijadikan patokan untuk kita hidup gitu. Nggak bisa. Kadang kan masih ada orang yang orang kan kita banyak mendengar lah orang-orang ada sebut daerah tertentu, gue nggak mau menjustifikasi ada daerah ini. Ada tuh salah satu misalkan tuh beberapa orang anjing kecoa goblok Anjing apa kecoa? di suatu daerah atau beberapa orang yang katanya menang dari hasil judi gitu loh, katanya gitu, entah itu judi yang online atau judi langsung pergi ke daerah mana kan, itu gue pernah mendengar Di luar negeri? Iya, tapi dari Indonesia gitu loh, Orang orangnya. Indonesia Orang cabut Indonesia ke buat luar keluar negeri. negeri buat berjudi itu apa main Iya, apalah gitu, iya. tapi dia menang katanya kan. Dari situ akhirnya mungkin banyak orang juga yang percaya kayaknya bisa ya hidup dari judi gitu, kayaknya kita bisa menang gitu, kita di hidup ini ketika kita pengen banyak duit bisa kayak jadi dari judi. Nah itu yang menurut lu sepakat nggak itu untuk Enggak, orang penjudi? enggak. Soalnya kayak gini, gua ngeliat di luar negeri pun kayaknya untuk orang pemain judi itu disebutnya atlet sih. Ya karena di sana di legal Legal, kan. Bahkan di sana ada perusahaan rumah judi yang menjadi sponsor untuk perusahaan besar atau klub-klub bola. Sudah hal lumrah di sana. Tapi kayaknya enggak, maksudnya hampir 100% orang-orang itu yang melakukan itu bukan jadi pekerjaan inti dia. Oh iya, dia sama-sama gambling tapi dia memiliki modal. Gitu kan. Ya, Lo punya uang 100 juta, mungkin 10 juta hanya lo pakai untuk gambling di situ yang bisa jadi 1 miliar dari nilai tersebut. Yang rata-rata kalau orang yang punya duit justru bukan judi, tapi dia Menyediakan rumah judi tersebut. menyediakan rumah judi kan sih. Justru yang orang-orang yang berjudi itu sebenarnya emang orang-orang yang nggak mampu, maksudnya secara ekonomi itu nggak ada bukan orang tapi ada yang mampu. Ada ya? Ada yang mampu banget, tapi dia bertujuan untuk senang-senang. Bukan dijadikan untuk mendapatkan nominal yang banyak. Bukan, Gitu ya. ada yang orang yang mampu banget, kaya banget, uh. ikutan gitu main, apalagi di luar negeri sana kan. uh. Tapi dia untuk senang-senang, mau kalah berapapun, ya dia punya uang kan. Intinya senang-senang dia, Benar. tujuannya itu. Nah kebanyakan yang nggak seneng-seneng ini orang yang kayak gua lah, Yang kalah. yang kalah Dan banyaknya ini kalah. banyak Banyak lah. banyak. Banyak lah. Ya. Yang menangnya nggak terlalu ke
kelihatan sih ya. Karena menangnya diem-diem orang biasanya, orang menang judi biasanya diem. Biar gak ketahuan Biar orang-orang. nggak ketahuan, biar nggak diminta gitu kan. Ada ya. Tiba-tiba neraktir martabak Iya. gitu. Padahal nggak tahu itu dari Minum judi es teh. gitu ya. Pasti terbaik. Iya, anjir keren tapi ya kalau untuk Indonesia sendiri karena judi juga masih ilegal, beda dengan luar negeri gitu. Beberapa negara mungkin melegalkan judi, jadi tetap tidak bisa dibenarkan sih menurut kita untuk Iya. kita mendapatkan sesuatu itu dari judi gitu. Iya. Iya. Ini setelah lo terpuruk saat ini, gue ngobrol sama beberapa orang yang mungkin sudah tahu juga kondisi lo kayak gini. Ada beberapa teman-teman yang lo kenal, yang sama-sama kita kenal, yang dulunya menganggap lo ketika lagi di atas cenderung lupa sama mereka dan agak lihat batas soal omongan, mungkin lo bercandaan mungkin menurut lo. Tapi ada beberapa orang yang bilang, dulu gue pernah sakit hati sama Hafni. Nah, silakan kira-kira apa pesan yang mau lo sampaikan ke orang-orang yang berpikiran demikian, karena untuk saat ini kan lo nggak mungkin satu-satu lo ketemu orang buat minta maaf gitu kan. Mungkin ketika suatu saat lo udah selesai dengan urusan ini, baru lo sambangin temen lo satu silaturahmi lagi. Kamu saat ini kan lo nggak bisa. Ya, dan mungkin juga buat maksudnya teman-teman yang lain yang tahu gitu lo lagi dalam kondisi kayak gini, terus juga masih menganggap lu negatif gitu, buruk gitu kan, banyak lah gitu yang mungkin tadi kata lu ada beberapa teman yang ngejauh juga. Nah itu tuh apa sih yang, karena gue percaya gitu di balik terbenturnya orang pasti ada sesuatu hal yang bikin dia punya turning point sendiri gitu, punya value juga gitu dari situ, apa yang bisa didapetin gitu, Semoga dan ya. pelajarannya. Gue gitu percaya kan. tuh, kenapa gue nggak ngejauh dari lo dari awal ya. Sejak awal gue ngejauh ketika lo punya masalah. Beda kecuali lo pas minjem uang ya, karena gue nggak ada gitu kan. Karena gue percaya lo pasti punya bahan dasar ketika nanti lo udah selesai, lo pasti bakal jadi orang sukses nih. Karena ini pelajaran yang nggak bakal kita dapat, Betul, cuma Hafni. betul, Ini mungkin bisa jadi betul. suatu privilege buat Hafni Betul. ke depannya, yang mana dia udah bisa. Ketika ada hal-hal serupa, dia sudah nothing untuk itu, dan dia bisa memanage hal-hal yang negatif untuk dirinya sendiri. Kalau kita kayak, gue selalu mengibaratkan hidup tuh kayak mau kendaraan aja. Ketika lu banyak nemuin belokan, ketika lu nemuin belokan lagi di depan, lu udah bisa caranya ngatur stang lu, ngatur motor lu, ngatur badan lu. Untuk sekali dua kali awal mungkin agak sulit. agak kagok Ya. gitu kan. Tapi kalau yang hidupnya lurus aja, ketika dia nemu belokan, kan susah. Paham. Gimana nih caranya gue belok? Paham. Gitu. Gimana caranya gue posisi badan gue? Gimana? Gitu. Nah, ketika ada orang kayak lu yang mungkin belokannya itu tajam gitu, nikuk gitu kan, tapi gue yakin suatu saat ketika nemu jalan yang lurus, ya lu enak. Gitu. Ketika lu nemu jalan yang belok-belok lagi, lu sudah pernah berada di posisi itu dan lu tahu gitu gimana caranya lu ngadepin hal-hal yang ada belokan-belokan. Iya, semoga ya. Semoga bisa terlewat lah semuanya. Nun Be, Apa tadi pertanyaan lo soal pendapat teman-teman lama gua? jadi ketika lo sedang dalam keadaan terpuruk, lo banyak teman-teman yang menyampaikan ke gua bahwa ini tuh Hafni mungkin dulunya lo mungkin ada dosa Ya. pada beliau, mereka itu yang merasa tersakiti dengan omongan lo yang secara nggak langsung mungkin lo nggak berniat untuk itu. Iya. Ya kalau Krisna ngomong gitu ya gua minta maaf. Kalau emang ada salah satu teman gua atau kebanyakan teman gua yang merasa sakit hati oleh ucapan atau tingkah laku gua, perilaku gua gitu, gua minta maaf. Tapi garis bawahnya gua nggak ada niatan sama sekali Ya. buat nyakitin. Nah itu mungkin kepleset Bercanda. Di tongkrongan. kepleset Tongkrongan. orang bercanda aja itu Iya, mah. jadi ibu percaya Hafni orang baik, semua orang punya sisi buruk dan baik masing-masing. Amin. Kalau dibilang penjahat, semua orang bisa dikatakan penjahat. Dengan ngambil uang orang tua itu ke penjahat anjir. Ngambil rokok bapak lo tuh penjahat tanpa izin. Kejahatannya, tingkat kejahatannya beda. Ya kan? Dengan cara lo ketika ngelihat orang lagi kesusahan, pinggir jalan deh, tega banget misalnya lo nggak ngasih orang yang bener-bener emang lusuh gitu, sangat membutuhkan, menurut itu kejahatan, tidak manusiawi.
Ya pokoknya mah gua apa ya, gua bukannya ya posisi sekarang pokoknya mah gua bukan yang ngindar dari orang-orang yang gua utangin gitu kan. Gua bukan yang ngindar sumpah, tapi maksudnya gua juga pengen Lo lagi puter otak ya? lagi puter otak pengen ngebalikin gitu. Bukan lo lupa ya? Nggak mau lari. Jelas lo tahu secara rinci utang lo berapa pada orang kecil besar lo pasti tahu. Iya. Lo inget itu ya? Iya, ingat. Gue catet gue punya utang ke siapa aja, berapa aja nominalnya gue catet itu. Cuman kalau sekarang ya mohon maaf gitu, gue belum bisa untuk membalikin. Tapi ya, intinya gue niat ngebalikin lah, bukan lari. Pengen ngebalikin lah, pengen selesai. Si Krishna sebagai ciptaan Tuhan percaya bahwa haknya bakal menyelesaikan masalahnya. Amin. Itu tadi ya pesan buat apa yang tadi orang-orang sekitar lah, yang ada mungkin teman-teman yang sakit hati atau yang ngejauhin atau kayak gimana, orang-orang yang tahu masalahnya gitu. Betul. Kan benar-benar bisa ngedengar gitu kan, bisa tahu gitu. Nah terakhir nih Iya. apa pesan lo buat orang-orang yang terpleset di jalur yang sama? Pesan-pesan untuk online? iya. Aduh anjir. Pesan lo Pesan dengan aja. pengalaman Secara lo singkat gitu. sederhana aja sih. Apa sih? Gimana sih pesan lo lah buat orang yang masih terjun Patah di situ dua patah gitu. kata nggak masalah. Pesan ya, anjir. Satu patah dua patah kata aja. Nih sorry ya, kalau emang dipaksa suruh nyampein pesan boleh lah, cuman baik lagi gue juga bukan motivator hebat, gue bukan manusia hebat. Intinya gini lah, kan semua hidup ini ada aturannya nih. Kita di dalam bernegara ada undang-undang, ikutin undang-undangnya. Kita dalam berkehidupan beragama ada tuntunannya masing-masing, apapun agamanya, ya ikutin lah tuntunan itu. Udah situ doang. Oke guys, see you in my next video. Bye bye. Tipis amat hidupnya anjing.